Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang paling mengerti kehidupan kami. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung, segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung, segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu di atas segalanya, Yesus Tuhan. Namamu ditinggikan atas segalanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya.
Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, kembali kita di Renungan Rise Up hari ini. Hari ini kita mengambil suatu tema, kalau Anda senang dengan judul tema, kemuliaan yang hilang. Apa yang terjadi di 1 Samuel 4 ini? 1 Samuel 4 ini adalah menceritakan bagaimana bangsa Israel yang berperang melawan orang Filistin. Pada saat itu, bangsa Israel pertama sekali kalah berhadapan dengan orang Filistin di Silo. Mereka mengira bahwa kekalahan itu terjadi karena mereka tidak membawa tabut perjanjian yang memang selalu dibawa. Nah, tabut ini selalu dibawa untuk menghadirkan kehadiran Allah supaya mereka mendapat kemenangan. Lalu mereka mengambil tabut itu dari Silo dan membawanya dengan harapan supaya menang. Dan mereka juga membawa di situ anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Fineas, untuk supaya mereka bisa memenangkan peperangan melawan Filistin. Tetapi sayang sekali Bapak Ibu sekalian, mereka hanya mengandalkan tabut perjanjian. Tetapi apa dosa yang sudah dilakukan oleh Hofni dan Fineas di rumah ibadah? Mereka tidak melakukan pertobatan. Sehingga walaupun kehadiran terkait dengan tabut perjanjian itu dibawa, bangsa Israel tetap kalah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tabut perjanjian itu dirampas oleh Filistin dan dibawa. Setelah mendengar hal itu, bahwasanya tabut perjanjian itu dirampas dan orang Filistin kalah, serta Hofni dan Fineas sendiri mati dalam peperangan itu. Akhirnya Imam Eli jatuh dan lehernya patah dan dia mati, saudara sekalian. Apa yang kita lihat dari nats ini, kita lihat bahwa kemuliaan telah lenyap. Apa yang ditulis dalam 1 Samuel 4 ayat 21 mengatakan, ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya itu. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ini anak perempuan daripada Eli menamai anak itu Ikabod. Apa artinya itu? Ikabod itu artinya kemuliaan Allah telah hilang. Inilah Bapak Ibu sekalian, kesalahan manusia yang mengandalkan simbol-simbol. Mereka berpandangan kalau tabut Allah sudah bisa dibawa menjadi simbol bagi mereka, maka Tuhan sendiri hadir. Padahal Tuhan bukan melihat tabut perjanjian itu saja, tapi Tuhan melihat apa? Banyak orang Kristen hanya mengandalkan simbol-simbol secara lahiriah, tradisi gereja, simbol rohani, tapi dia sendiri tidak mempunyai hubungan relasi dengan Allah, tidak punya hubungan personalship dengan Allah. Ini suatu kesalahan Bapak Ibu sekalian, tabut perjanjian, tabut Allah ada bersama mereka, tetapi hati mereka tidak ada bersama Tuhan. Terkadang kita salib begitu besar di rumah kita, gelang kita, rantai kita dengan salib segala macam, bahkan di mobil kita, tapi hati kita tidak bersama Allah. Perbuatan kita tidak bersama Allah. Sehingga apa yang kita lakukan sebenarnya tidak menunjukkan bahwasanya Allah hadir dalam kehidupan kita, tetapi kita lebih mementingkan simbol-simbol tersebut. Kehancuran rohani yang terjadi di Silo, Imam Eli yang mendengar kedua orang terkasihnya, yaitu anaknya, mati dan tabut perjanjian dirampas. Ini menunjukkan bahwa Imam Eli kehilangan kepekaan. Dia melihat dan membiarkan anak-anaknya berlaku tidak adil di rumah ibadah. Membiarkan dosa terjadi di rumah Allah. Ini menunjukkan apa? Pemimpin yang tidak menegakkan
wibawa sehingga dia merasa bersalah, kehilangan anaknya, dan tabut perjanjian itu dirampas, Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan Allah yang hilang, ya, ini menunjukkan apa? Kita harus melihat bahwa jangan kita gantikan Allah dengan simbol-simbol, ya. Gereja, pelayanan, dan ritualisme yang kita dapat tidak dapat menggantikan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Pertobatan itu lebih penting dari kemenangan lahiriah, ya. Sebelum meminta Tuhan hadir dalam rumah kita, ya, dalam kantor kita, dalam persekutuan kita, kita harus periksa dulu hidup kita. Apakah kita sudah benar? Kita melayani, tetapi kita di rumah bertengkar dengan istri kita, bertengkar dengan anak-anak kita. Kita melayani, tapi anak-anak muda masih merokok, masih minuman-minuman keras, berkata-kata tidak benar yang diucapkan dari mulutnya. Tapi Anda melayani. Seakan-akan pelayanan itu menjadi simbol bagi Anda untuk melegitimasi kebenaran. Saya melayani, tapi perilaku Anda di luar tidak seperti itu. Ya, Anda masih menggunakan simbol-simbol pelayanan untuk menutupi hubungan pribadi Anda yang tidak ada atau tidak jelas sama Tuhan. Karena perilaku Anda masih merokok, Anda masih minuman keras, ke diskotik, dan lain segala macam. Orang tua yang melayani tapi tidak memberikan perhatian dan hubungan dengan Tuhan, masih main ringan tangan kepada istri, kepada anak-anak. Ini satu hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pemeliharaan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, ya, kemuliaan yang Allah hadir di hati yang bersih, hati yang suci, bukan hati yang berpura-pura, yang hanya mengandalkan simbol-simbol, ya. Jadi kekalahan rohani, ya, kekalahan rohani selalu dimulai ketika kita kehilangan hadirat Tuhan, bukan kita kehilangan tabut. Tabut dalam bentuk apapun, ya, boleh berganti, boleh berbagai jenis, tetapi hati kita, tabut yang sebenarnya kita masukkan dalam hati kita kehadiran Tuhan, melakukan perintahnya, membaca firman-Nya setiap hari, pasal demi pasal. Ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan hadir, bukan simbol-simbol pelayanan kita, bukan simbol-simbol salib yang ada di rumah kita, atau di kantor kita, atau di mobil kita, atau di bagian tubuh kita. Itu tidak punya arti apa-apa. Itu tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup Anda. Yang menghadirkan Tuhan hidup Anda adalah membuka hati yang bersih, hati yang suci, hati yang penuh pelayanan, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kiranya kita buka hati kita, bukan mengandalkan simbol, tapi hubungan pribadi, relationship dengan Tuhan setiap hari. Demikian renungan resep kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak lagi mengandalkan dan memuji dan menyembah simbol-simbol seperti apa yang terjadi bagi Imam Eli dan anak-anaknya yang mengandalkan simbol-simbol, tetapi hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Kiranya kami tidak akan dihukum Tuhan, kami tidak menginginkan itu. Berikanlah kami kekuatan agar kami tidak lagi mengandalkan simbol-simbol dalam kehidupan kami, tapi kami mengandalkan hubungan relationship dengan Tuhan dan melaksanakan segenap perintah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami hari demi hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Samuel 4. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Tabut Tuhan dirampas. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhaezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel.
Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli, "Bagaimana keadaannya, anakku?" Jawab pembawa kabar itu, "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas."